Shalom semuanya. Seringkali kita berpikir bahwa keselamatan itu merupakan hal yang paling penting bagi orang percaya. Namun menurut Alkitab, dibenarkan itu ternyata lebih penting daripada keselamatan. Di video ini saya ingin membawa kita semua untuk melihat bagaimana pandangan Tuhan tentang ini. Roma 5 ayat 9 berkata, "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Firman Tuhan banyak menjelaskan jika kita dibenarkan, maka kita pasti akan diselamatkan. Bahwa dibenarkan adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan dan menjadi dasar atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dibenarkan ini bukanlah menurut pandangan manusia, melainkan menurut pandangan Allah. Maka itu ketika ada pertanyaan apakah keselamatan orang percaya dapat hilang atau tidak, maka cara bertanya yang lebih tepat menurut Alkitab adalah apakah kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan atau tidak. Sebab jika kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita pasti akan diselamatkan. Ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan. Emangnya kita bukan orang benar di mata Tuhan? Mengapa begitu? Saya kan orang baik. Namun Alkitab mempunyai pandangan akan hal ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut, atau sering kita kenal sebagai murka atau penghukuman dari Allah. Sebab sama seperti dosa itu telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maka oleh dosa satu orang, maut juga telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh satu pelanggaran, maka semua orang beroleh penghukuman. Oleh ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Sangat jelas terlihat di pandangan Tuhan, dan bukan pandangan manusia. Tidak ada yang benar di hadapan Dia karena kesalahan satu orang pribadi tersebut, yaitu Adam. Karena yang menjadi masalah kita adalah Tuhan yang memandang, maka kita pun harus tahu bagaimana cara Tuhan menjawab permasalahan ini, mengenai solusi apa yang Dia tawarkan. Ketika Anda mendengar pertanyaan ini, pasti secara otomatis kita akan berpikir mengenai hukum Taurat, bahwa Tuhan membenarkan apabila kita memenuhi hukum Taurat di dalam kehidupan kita. Ini benar jika kita hidup di dalam perjanjian lama. Namun ini tidaklah benar di dalam perjanjian baru. Inilah kabar baik yang kita miliki ketika kita hidup di zaman perjanjian baru. Bahwa Tuhan memberikan jawaban agar kita dapat dibenarkan, yaitu melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang membenarkan kita. Oleh darahnya kita telah dibenarkan, bukan melalui perbuatan kita atau hukum Taurat. Roma 3 ayat 20-24 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kenapa bukan karena hukum Taurat, melainkan iman kita kepada Yesus? Karena Yakobus 2 ayat 10 berkata,
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi ini sifat hukum Taurat yang menuntut kesempurnaan dan tidak boleh ada cacat satu poin pun. Kalau boleh jujur, siapa yang sanggup? Maka itu inilah kabar baik yang Tuhan berikan di Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dosa satu orang yang membuat kita dipandang tidak benar telah dibayar oleh satu orang juga yang sempurna, yaitu Yesus agar kita dibenarkan oleh Allah. Lalu firman Tuhan melanjutkan dengan berkata, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Karena itu kita bersyukur bahwa kita bisa dibenarkan karena iman kita dalam Kristus Yesus. Bukan melalui perbuatan kita yang kita pandang benar secara manusia, bahkan hukum Taurat. Maka itulah kita disebut sebagai orang percaya. Karena yang kita lakukan adalah cukup dengan percaya. Bagaimana mungkin kita hanya dengan percaya dapat dibenarkan oleh Tuhan? Mengapa begitu mudah? Ini semua terjadi karena adanya pertukaran ilahi yang terjadi di atas kayu salib ketika Yesus mati sebagai ganti atas dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana kita tidak dapat menjelaskan bagaimana mungkin Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, sempurna dan kudus, tapi menjadi dosa. Demikian juga penjelasan yang bisa kita dapatkan bagaimana kita yang dipandang tidak benar bisa menjadi benar seketika ketika kita percaya kepada Allah. Ini terjadi karena adanya pertukaran ilahi. Sebenarnya pertukaran ilahi ini bukanlah sesuatu yang asing. Karena ini dilakukan di dalam perjanjian lama, di hari raya penebusan dosa. Bagaimana orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah orang berdosa, membawa korban persembahan atas ganti dosa mereka. Lalu imam besar akan memeriksa korban persembahan tersebut apakah tidak bercacat dan tidak bercelah, tanpa memeriksa orang yang membawanya. Sebagaimana korban yang dibawa tersebut dipandang benar, maka orang yang membawa pun akan dibenarkan. Terjadilah pertukaran ilahi tersebut. Jadi tidak ada cara lain yang dapat menjadikan kita orang benar selain melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib menurut pandangan Tuhan. Bahwa masalah terbesar yang menjadikan kita dipandang tidak benar dan dianggap sebagai musuh Allah itu karena adanya dosa di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satu cara pun yang dapat menghapuskan dosa itu selain darah Yesus, darah anaknya yang sempurna dan tidak bercacat. Jadi hukum Taurat bukanlah jawaban Tuhan atas permasalahan ini. Seperti yang ditulis di Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi dibenarkan oleh Tuhan artinya Tuhan memandang kita tidak ada yang salah dalam diri kita. Bahwa kita diterima seutuhnya oleh Dia. Segala tindakan, perbuatan, perkataan maupun pribadi kita berkenan kepada Dia. Kita dipandang tidak berdosa, tidak sedang berhutang dengan Tuhan, tidak bercela, tidak bercacat, sempurna. Dan kita tidak pantas menerima murka Tuhan berupa penghakiman ataupun penghukuman dan kutuk. Kita dipandang bukan sebagai musuh, melainkan sebuah pribadi yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan semua ini hanya bisa terjadi karena kita berada di dalam Kristus Yesus oleh iman kita. Dan kabar baiknya, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, maka semua janji Tuhan yang tertulis baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai orang benar, menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Contohnya,
Berkat ada di atas kepala orang benar. Jalan orang benar bagaikan cahaya fajar yang bersinar semakin terang dan benderang. Dan tertulis juga, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Bahkan janji Tuhan untuk Abraham pun akan terjadi atas hidup kita. Yaitu Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan akan begitu memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Kok bisa sih bahkan janji Tuhan untuk Abraham menjadi milik kita? Sebab Roma 4 berkata, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, yaitu orang Yahudi, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, yaitu kita, orang bukan Yahudi. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahwa ketika kita dibenarkan, keselamatan yang Tuhan maksudkan itu bukan hanya berbicara mengenai kehidupan kekal nanti di surga, tapi juga jaminan akan keselamatan dan pertolongan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Jadi kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami kesulitan atau jalan buntu dalam hidup ini, jangan lagi kita berharap Tuhan datang sekarang dong. Sebenarnya nggak salah juga sih kalau Tuhan datang sekarang. Tapi seakan-akan Tuhan hanya memberikan keselamatan sorgawi dan bukan keselamatan dalam hidup kita di bumi ini. Inilah keyakinan iman kita. Karena kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, kamu bisa lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Juliam Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.